Pernahkah Anda melihat hewan bunuh diri? Senjata tajam asli mereka. Akhirnya membunuh dirinya sendiri. Hari ini kita akan melihat 5 hewan yang biasanya bunuh diri. Posisi kelima, kungkang. Kungkang hidup di hutan yang ditutupi lumut. Warna pelindung ini sangat pandai membodohi predator. Namun karena penyamarannya yang bagus, kungkang terkadang menipu dirinya sendiri. Karena warna tungkai kungkang sangat mirip dengan batang pohon, ia bergerak sangat lambat. Terkadang salah mengira lengannya sebagai dahan pohon. Ini menyebabkan tangan kirinya menggenggam tangan kanannya. Dan ketika tangan kanan menggenggam dahan pohon lagi, ia akan jatuh. Tapi ini juga kasus yang jarang terjadi. Posisi keempat, babi rusa. Ini adalah binatang seperti babi hutan. Ia memiliki 2 taring tebal yang terletak di atas alisnya. Awalnya kedua taring itu digunakan untuk menggoda. Semakin panjang taringnya, semakin menarik bagi hewan lawan jenis. Tapi taringnya bisa tumbuh tanpa henti dan akan membengkok ke arah tengkoraknya, sampai taring itu menusuk otaknya. Seperti bom waktu. Ketika saatnya tiba, dia mengambil nyawanya sendiri dengan taringnya. Posisi ketiga, argali. Selain babi rusa, hewan yang menikam dirinya sendiri hingga tewas, ada juga domba argali. Tanduk argali juga dapat terus tumbuh dan berangsur-angsur membengkok ke bawah, membentuk bentuk piring. Setelah 1 putaran akan mulai tumbuh ke dalam, hingga kepala argali tertusuk. Kecuali seseorang memotong tanduk untuknya. Kalau tidak, ia akan mati. Posisi kedua, mantis. Mantis adalah ahli seni bela diri di kerajaan hewan. 2 pedang mantis memiliki kecepatan kilat. Tapi dia tidak terpotong sampai mati oleh pedangnya sendiri. Tapi mati karena melompat melalui air. Meski perilaku ini mungkin tampak aneh, sebenarnya ini adalah konspirasi besar. Mereka sering terinfeksi parasit yang disebut nematoda besi. Parasit ini dapat mengubah penglihatan serangga. Ini menyebabkan mantis melompat ke air. Karena parasit nematoda besi perlu bertelur di air. Posisi pertama, ngengat. Ngengat yang terbang ke dalam api selalu dilihat sebagai simbol kesatria. Struktur mata mereka sangat sederhana, sehingga mereka hanya bisa membedakan antara terang dan gelap. Sebelum manusia muncul, ngengat menuju ke arah sumber cahaya yang adalah cahaya bulan. Tapi api buatan manusia lebih terang dari cahaya bulan. Jadi mereka salah mengira api unggun sebagai cahaya bulan. Begitulah cara mereka mati dalam api. Semua hewan ini berevolusi secara tidak sepenuhnya. Nyatanya, ada banyak tempat di tubuh manusia yang belum mengalami evolusi penuh. Apakah Anda tahu di mana itu? Saat paus meledak, semuanya mati. Ledakan dahsyat ini dikenal sebagai senjata biokimia paling bau di alam. Ledakan itu lebih dahsyat dari yang bisa Anda bayangkan. Jika paus mati secara normal, yang jatuh ke laut dalam, itu akan disebut paus jatuh. Tetapi jika paus kandas di pantai dan mati, itu akan menjadi kejutan yang mengerikan. Paus itu akan seperti bom waktu, yang bisa meledak kapan saja. Dan ketika meledak, itu akan menjadi pertumpahan darah. Saat paus mati, bakteri di dalam tubuhnya mulai berkembang biak, dan menghasilkan hydrosulfide dalam jumlah besar. Dan gas seperti metana dan amonia. Gas-gas ini menyebabkan tubuh paus yang sudah besar menjadi semakin membengkak. Namun kulit ikan paus sangat keras. Bahkan mampu menahan tekanan air laut di kedalaman ribuan meter. Jadi saat dia mati, dagingnya yang keras menghasilkan gas bertekanan tinggi. Sehingga mustahil bagi mereka untuk melakukan ekskresi. Dengan gas yang terus-menerus dihasilkan, tekanan yang terkumpul pada paus meningkat hingga tingkat yang mengerikan. Begitu tekanan melebihi batas tahanan kulit paus, akan terjadi ledakan dahsyat. Tapi jangan remehkan daya ledak paus. Dengan orang-orang yang berdiri dalam jarak 3 meter darinya, ada kemungkinan ledakan tersebut akan menyebabkan cedera serius atau bahkan kematian.
Yang lebih menakutkan adalah organ paus yang berserakan dan bau busuk yang menyengat di udara. Pada tahun 2004, seekor paus sperma kandas dan mati di Taiwan. Untuk penelitian ilmiah, personel-personel terkait bersiap untuk membawa paus sperma ke Tainan. Tetapi ketika diangkut ke daerah paling makmur, monster seberat 55 ton ini tiba-tiba meledak. Bertonton lemak. Ikan paus dan daging busuk menyembur keluar. Hampir tidak ada orang di sekitar yang lolos dari ledakan itu. Seluruh jalan dipenuhi dengan bau busuk yang tak terlukiskan. Beberapa orang hampir pingsan di tempat karena bau busuk ini. Bau busuk itu tidak hilang selama berbulan-bulan. Jika kejatuhan paus adalah hadiah kematian yang paling romantis, maka ledakan paus adalah hadiah kematian yang paling dahsyat. Baunya menyebar ke segala arah. Jika nanti Anda melihat paus mati di pantai, menjauhlah dari tempat kejadian. Jika tidak, begitu paus meledak, organ dalamnya akan tersebar kemana-mana.